Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah pada hari Minggu, yaitu Minggu Rogate. Tertulis dalam 1 Tawari pasal yang ke-17, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masa jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu.
Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hidup manusia benar adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tiada hari yang terlewatkan bagi setiap orang percaya tanpa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak ada waktu bagi setiap orang percaya dengan tidak berdoa dan mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Setiap jantung kita berdetak. Sebab dunia ini, bumi ini berjalan tidak begitu saja, tapi dunia ini, hidup kita berjalan sesuai dengan yang diatur oleh Tuhan. Dan tidak ada sesuatu hal yang boleh terjadi dalam hidup ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Apakah itu keberuntungan, apakah itu sukacita, apakah itu kesedihan, tetapi semuanya berjalan sesuai dengan keadaan yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai orang percaya, belajar dari kehidupan Daud dalam khotbah ini, yaitu hidup yang berdoa dan hidup yang bersyukur. Itulah kehidupan Daud di dalam nats khotbah ini. Apa yang mendorong Daud untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan? Apa yang mendorong, melatar belakangi kehidupan Daud untuk menjadi hidupnya hidup yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan? Ada syair nyanyian Kidung Jemaat nomor 439 yang mengatakan demikian. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Artinya saudara-saudaraku, hanya bagi orang-orang yang mau menghitung-hitung berkat Tuhan, mau menghitung-hitung perjalanan hidupnya, merekalah yang mau mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Tidak sedikit orang di dunia ini kalau beruntung, kalau berhasil, mereka mengatakan hanya karena dia, hanya karena kekuatannya, hanya karena kemampuannya. Tetapi bagi orang yang percaya, setiap jantungnya berdetak, dia harus berdoa bahkan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kehidupannya hanyalah
berada di dalam tangan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi setiap orang, setiap jantungnya berdetak, tidak berdoa dan bahkan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena yang lebih berharga dari segala harta, dari segala kekayaan, dari segala jabatan, dari segala yang menenangkan dalam hidup ini, Tuhan sudah berikan, yaitu persoalan kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah tujuan Tuhan untuk memberkati hidup setiap orang? Yang pertama, tujuan Allah untuk memberkati hidup setiap orang bukan supaya kita menjadi orang yang sombong, bukan supaya kita menjadi orang yang angkuh, bukan kita menjadi orang yang tinggi hati. Tetapi tujuan Allah memberkati setiap orang adalah supaya kita menjadi orang yang rendah hati, sama seperti Daud dalam khotbah ini. Dulunya dia adalah seorang gembala domba, tapi Tuhan mengangkatnya menjadi seorang raja. Di dalam doa Daud dalam khotbah ini, dia mengenal dirinya adalah orang yang kecil, orang yang hina, orang yang selalu tidak masuk hitungan di tengah-tengah masyarakat. Tapi suatu ketika Tuhan merubah hidupnya menjadi seorang raja. Jadi ketika kita dirubah Tuhan hidup kita, jadilah kita seperti Daud ini, menjadi orang yang rendah hati. Itulah tujuan Tuhan untuk memberkati kehidupan setiap orang. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memberkati hidup setiap orang? Supaya kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sebaliknya menundukkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, beda menundukkan dan menandukkan. Kalau menundukkan diri di hadapan Tuhan, dia mengenal dirinya, siapa dia di hadapan Tuhan. Tapi menandukkan diri, dia mengandalkan hidupnya, membanggakan dirinya, bahkan bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan dirinya. Itulah yang hidup yang menandukkan diri di hadapan. Orang-orang yang rendah hati, yang menundukkan diri di hadapan Tuhan, dia selalu rendah hati di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Dia tidak egois, tidak emosional, tidak keras kepala, tapi selalu ingin rindu untuk berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan untuk memberkati hidup setiap orang? Tujuannya, saudara-saudaraku, supaya kita boleh berjalan dan beralih dari hidup kesenangan, berjalan merubah menjadi hidup kebenaran. Saudara-saudaraku, orang yang hidup di dalam kesenangan belum tentu orang yang berjalan di jalan kebenaran.
Mari kita lihat seorang tokoh dalam Alkitab, itu Saulus. Dulunya dia berjalan di dalam kesenangan. Dia membunuh, menyakiti orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan penguasa-penguasa Romawi, mereka juga ikut campur tangan, bahkan membanggakan Saul, mendukung kehidupan yang berjalan di jalan kesenangan, walaupun kesenangan yang dia lakukan sudah menyakiti, bahkan membunuh banyak orang. Ketika dia beralih dari hidup kesenangan menjadi hidup yang berkebenaran, sebaliknya dia banyak menghadapi tantangan. Saudara-saudaraku, demikian kehidupan Daud pada zaman. Dia banyak menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, bahkan diancam oleh kematian. Tapi dia selalu rendah hati dan berjalan di jalan kebenaran, sehingga Tuhan memberkati hidupnya. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan hidup yang demikian itulah yang dihitung-hitung oleh Daud, sehingga dia berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan membentengi hidupnya dari ancaman kematian. Tuhan memberi keselamatan dari segala malapetaka dalam perjalanan hidupnya. Ada 3 hal yang kita lihat dalam doa untuk mengenal siapa dia di hadapan Tuhan dalam khotbah ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, di dalam doa dan ucapan syukur Daud, dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau memberkati aku menjadi raja dan menjanjikan akan memberkati keluarga? Dia mengenal dirinya. Dia adalah orang kecil, orang yang hina, seorang gembala domba yang tidak pantas menerima berkat dari Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan melihat perjalanan setiap kehidupan manusia. Dan orang yang mau berjalan di jalan kebenaran seperti Daud, maka Tuhan akan merubah hidupnya dan akan menerima berkat kemuliaan, menerima berkat kebahagiaan. Dia menjadi seorang raja, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang punya karena dia berjalan di jalan Tuhan, bukan berjalan di jalan hanya kesenangan saja. Yang kedua, Daud berdoa dan mengatakan, ya Tuhan, tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Yang artinya saudara-saudara, Daud telah yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang dia sembah tidak ada duanya. Dialah Tuhan penguasa dunia ini, bumi ini, dan segala isinya, dan penguasa atas hidupnya, penguasa atas hidup kita, sehingga dia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan dan segala kekuasaan di dunia ini. Saudara-saudaraku, ibu bapak yang kami kasihi, pemuda-pemudi gereja, para remaja gereja, para
anak-anak kami sekolah minggu. Apakah kita percaya, apakah kita yakin seperti Daud ini? Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dialah penguasa atas hidupmu, penguasa atas hidup kita, penguasa atas segala-galanya di dalam dunia ini. Mari kita yakin untuk itu. Dialah penguasa atas hidup kita sekarang. Dialah penguasa atas pergumulan kita sekarang. Dialah penguasa atas ekonomi kita, atas pekerjaan kita. Dialah penguasa atas seluruh hidupmu. Dan kita harus yakin untuk itu, sehingga kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, isi doa Daud yang ketiga yang terakhir. Dia berkata, "Ya Tuhan, diteguhkanlah janji-Mu yang Kamu ucapkan mengenai hamba-Mu ini." Saudara-saudaraku, apa artinya janji Tuhan? Janji Tuhan tidak akan pernah meleset, tapi janji Tuhan akan tepat pada waktu. Tidak pernah Tuhan terlambat untuk menolong setiap orang, untuk mengasihi setiap orang. Tapi apa janji yang sudah dikatakan oleh Tuhan, dan itu akan tepat dan indah semuanya untuk itu. Marilah kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku seiman, sesuai dengan nama minggu kita, Minggu Rogate, yang menyapa, memanggil kita semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita dalam hidup ini supaya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah kita merasa hebat, merasa kuat, pernah merasa sombong dan tinggi hati. Kalau kita masih boleh sehat saat ini pada musim wabah COVID Corona 19 ini, kita masih boleh bekerja, kita masih boleh makan, kita masih boleh beribadah di rumah. Mari kita semua tunduk dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan berdoa seperti Daud, bersyukur seperti Daud. Siapakah aku ini Tuhan di hadapan-Mu? Aku adalah orang berdosa, orang yang hina, tetapi Tuhan memberkati aku, memberkati keluargaku, sehingga aku boleh hidup, boleh sehat sampai saat ini. Inilah doa kita, dan inilah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami setiap pribadi agar hidup kami selalu hidup yang berdoa, selalu hidup yang bersyukur di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Karena kami tahu orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan adalah anak-anak-Mu yang setia di hadapan-Mu seperti Daud. Anak-anak-Mu yang berjalan di jalan Tuhan, di jalan kebenaran, bukan orang-orang yang hanya berjalan di jalan kesenangan. Sebab orang yang berjalan di jalan kesenangan belum tentu orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami tahu dunia ini dan hidup kami berjalan di dunia ini bukan begitu berjalan saja, tapi setiap jantung kami berdetak. Berarti hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan bersyukur kepada Tuhan
Biarlah kami Tuhan melipat tangan kami berdoa kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber dari segala apa yang kami harapkan dalam hidup ini. Dan kalau Tuhan memberikan kami sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan dalam hidup ini, yang menjadi berkat, biarlah hidup kami seperti Daud, hidup yang bersyukur, yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan selalu menyertai kami jemaat-Mu, baik waktu kami bekerja, baik waktu kami di rumah, dimanapun kami berada. Tuhanlah beserta kami semuanya. Terpujilah nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.